Amin. 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 Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Kita berjumpa kembali di ibadah, masih tetap ibadah live streaming, karena memang situasi dan kondisi yang sedang terjadi masih tetap kita taat dan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Tetapi saya percaya sekalipun saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming atau sejauh saudara boleh mendengar firman Tuhan ini disampaikan, tidak akan mempengaruhi kekuatan firman itu bekerja. Kenapa saudara? Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri, kata Alkitab, dan dia akan bekerja dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk kita sama-sama belajar pada siang hari ini, pagi menjelang siangnya, tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, kemarin udah jauh hari sebelumnya, udah sebulan lebih, Bapak Gembala katakan kepada saya untuk saya berdiri melayani pekerjaan Tuhan lewat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya dikasih tema erat dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang erat, itu persamaannya adalah keintiman. Nah, kalau bicara tentang keintiman, maka tidak lepas dengan namanya satu hubungan. Tidak ada orang yang intim jika tidak ada hubungan. Betul apa betul? Suami istri, karena ada hubungan suami dan istri, maka ada keintiman. Orang tua dan anak, karena ada hubungan sebagai anak dan orang tua, maka terjadi keintiman. Nah, jadi kalau kita bicara tentang namanya erat dengan Roh Kudus, itu tidak lepas dengan namanya hubungan, relationship. Sebelum kita melihat lebih jauh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah saat ini yang sedang mengikuti ibadah live streaming, tentang kisah anak yang hilang dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Saudara boleh baca nanti aja di rumah. Di sana ada kisah tentang perumpamaan yang Yesus katakan, perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang ini, si bungsu ini meminta yang menjadi bagiannya, walaupun belum sewajarnya dia meminta, dan kemudian bapaknya memberi dan bagiannya itu dihabiskan. Ceritanya seperti itu. Ketika dihabiskan dengan segala perbuatan yang tidak baik, dengan berpesta pora, berfoya-foya, menghabiskan bagiannya, kemudian dia mengalami namanya satu kelaparan. Dan ketika dia mengalami kelaparan, dia teringat betapa bahagianya dia dulu di rumah orang tuanya. Segala sesuatu ada, fasilitas ada, kenyamanan ada, sehingga dia berniat untuk kembali. Dan dia putuskan, saya harus kembali kepada bapak saya. Pada saat dia kembali kepada bapaknya, kembali ke rumah, saudara, yang namanya hubungan tidak bisa dibohongi. Mungkin kalau salah satu pembantu dari si bapak ini melakukan itu, dia ambil barang majikannya, kemudian dia pergi dan dia berpesta pora, dia habiskan, dan dia teringat di rumah Tuhan saya enak nih. Saya pulang, sikap si bapak saya jamin akan berbeda, karena tidak ada hubungan. Itu hanya sebatas majikan dengan tuan, dengan tuannya, majikan dengan pembantunya. Tetapi ketika anak ini balik ke rumah bapaknya, Alkitab dengan jelas mencatat, bapaknya dengan bangga, bapaknya dengan senang hati,
berikan anaknya yang tunggal satu-satunya, Yesus Kristus, supaya ada hubungan antara orang percaya dengan Bapa. Ketika Bapa beri anaknya, ketika Allah beri Yesus Kristus lewat kematiannya, dosa, kejahatan kita, kebobrokan kita, kemunafikan kita hilang di hadapan Bapa. Kenapa? Yesus dia beri untuk ada hubungan, sehingga kita bisa memanggil dia, ya Abba, ya Bapa. Bapa tidak akan bisa menjalin hubungan dengan umatnya, dengan saudara dan saya, tanpa dia beri anaknya yang tunggal. Dan Yesus adalah jembatan hubungan itu. Untuk kita punya hubungan dengan Bapa. Saudara, ketika kita punya hubungan dengan Bapa, seperti dalam perumpamaan dalam Injil Lukas tadi, pada saat kita punya hubungan dengan Bapa dan kita kembali kepada Bapa, maka semua hal yang kita lakukan, kejahatan kita, dosa kita di hadapan Bapa itu hilang karena kasih. Tetapi tidak sampai di situ, saudara. Si anak bungsu ini, saya waktu dengar juga kisah tentang ini dan saya baca, saya yakin si anak itu ketika kembali kepada bapaknya tidak duduk manis-manis atau goyang-goyang kaki atau berleha-leha, tapi si anak ini pasti membangun hubungan yang pernah dia rusak dengan bapaknya. Dia pasti membangun hubungan itu kembali dengan baik, dengan melakukan aktivitas-aktivitasnya, mengerjakan bagiannya sebagai seorang anak di hadapan Bapa. Karena nggak cukup sampai balik, nggak cukup sampai kita kembali. Kita harus melakukan bagian-bagian kita, mengerjakan bagian kita sebagai seorang anak di hadapan Bapa. Dan itu yang dilakukan anak yang hilang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah erat dengan Roh Kudus. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17. Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Alkitab berkata seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Titik sampai di situ. Kemudian ada kalimat lanjutannya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Titik juga. Kemudian ada kalimat selanjutnya. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Alkitab berkata bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara bandingkan ya, kita sama-sama bandingkan. Di dalam Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Bapa akan dunia, Dia beri anaknya untuk menjadi jembatan supaya kita punya hubungan dengan Bapa. Dan dalam Yohanes pasal 14 dikatakan begini, ketika Yesus naik ke surga, Dia bicara kepada murid-muridnya seperti ini. Hai murid-muridku, saya tidak akan membiarkan engkau sendiri. Saya akan meminta kepada Bapa. Perbandingkan, Bapa beri anaknya
anaknya supaya Bapa punya hubungan dengan kita. Ketika anak itu kembali kepada Bapa di surga, si anak berjanji, yaitu Yesus Kristus. Dia berjanji, aku tidak akan biarkan engkau sendiri. Aku akan minta kepada Bapa seorang pribadi yang namanya Roh Kudus, Roh kebenaran, dan dia akan menolong engkau. Kalau bahasa aslinya dikatakan Roh kebenaran, itu adalah Parakletos, pembela, penolong, seorang penolong. Bahasa Latinnya itu adalah advocatus, ya, yang asal katanya itu advocatus. Itu berasal dari kata advokat yang sering dipakai oleh para pengacara. Advokat, pembela. Parakletos, pembela, penolong yang akan dia berikan kepada kita orang yang percaya. Ketika Yesus naik ke surga dan dia minta, Bapa, berikan mereka Roh penolong pribadi, Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya apa? Hubungan itu tetap ada. Karena hubungan tidak lepas dari hubungan. Yesus berjanji, saya akan minta kepada Bapa. Kenapa? Karena kita sudah punya hubungan. Dan dia tidak bisa biarkan kita sendiri. Dia tidak bisa tinggalkan kita sendiri. Maka dia minta yang namanya Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Parakletos, untuk membela dan menolong kita, untuk menyertai kita. Yesus berjanji kepada setiap orang yang percaya bahwa dia akan minta kepada Bapa atau Bapa Kudus pribadi, Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat janji itu terjadi, saat janji itu turun, saat janji itu digenapi, seperti si anak tadi, dia tidak santai-santai. Saat janji itu digenapi, Bapa memberi kembali pribadi yang namanya Roh kebenaran, Roh Kudus untuk membela kita. Apa yang harus kita lakukan? Membangun hubungan itu. Semakin hari semakin intim, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Banyak, saudara. Doa pribadi di rumah, doa keluarga, doa pribadi, ibadah bersama, atau sedang saat ini ibadah live streaming. Tetap kita ibadah walaupun kondisinya tidak harus bisa hadir bersama-sama secara korporat di rumah Tuhan. Kemudian lewat firman Tuhan. Mungkin kalau ibadah kita bisa hadir lah, ya, namanya hari Minggu wajib ibadah. Doa mungkin kita masih bisa doa lah, doa makan, doa tidur, doa bangun tidur 3 kali sehari seperti makan obat. Tapi baca firman Tuhan. Saya pernah baca satu, dikirim sama Pak Obat kalau tidak salah itu di grup, pendeta yang dikatakan pencuri oleh satu keluarga. $50 apa $10 itu uangnya. Ketika pendeta itu diundang datang ke rumah, duit itu ada di meja makan. Kemudian pada saat pendeta itu pergi, duit itu tidak ada, uangnya tidak ada. Rupanya uang itu diselipkan di Alkitab. Dan terbukti dia tidak pernah buka Alkitab itu karena pemikirannya, karena dia selalu berkata pendeta itu pencuri. Kalau seandainya dia buka Alkitab itu, dia tidak akan bilang pendeta itu pencuri. Berarti testingnya pendeta itu berhasil. Sampai satu kali ketemu antara, ya, namanya pendeta datang kan gitu ya, atau ke papasan di jalan, namanya ada pendeta Shalom. Kemudian si jemaat bertanya, daripada berprasangka
sangka buruk terus. Ditanya, iya saya yang ambil, tapi saya selipkan di Alkitab. Pas dia pulang, dia buka, ternyata uang itu di sini. Ini adalah pekerjaan yang sangat susah dilakukan, membaca Alkitab. Kenapa? Tidak menarik secara ini. Susah dimengerti. Maksudnya apa? Terlalu banyak nama yang sama. Kemudian ada beberapa cerita yang sama seperti di Injil. Di Injil Lukas sudah ditulis, di Injil Matius ditulis, di Injil Yohanes ditulis. Pekerjaan yang membosankan. Tapi tahukah saudara, salah satu untuk kita terus bisa membangun hubungan yang sudah dikerjakan oleh Bapa melalui Yesus dan oleh Yesus melalui Roh Kudus, Parakletos tadi, membaca Alkitab, berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Ini adalah sarana fasilitas yang ada. Nah, ketika janji itu digenapi, ketika firman itu terjadi dalam hidup kita, dan kita mengerjakan bagian kita dengan erat, membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya, saudara, kondisi seperti apapun, saudara akan berkata Tuhan baik. Saudara akan berkata Tuhan baik. Tidak ada alasan untuk kita tidak berkata Tuhan baik. Karenanya pada siang hari ini saya mau bagikan tiga poin. Apa alasannya? Mengapa kita harus erat dengan Roh Kudus? Apa alasan Alkitab mengajarkan untuk kita erat dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah, poin pertama, karena Roh Kudus itu akan menyingkapkan rahasia-rahasia tentang kerajaan. Parakletos itu, roh kebenaran itu, advokat itu, pembela itu, akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kita pahami tentang kerajaan Allah. Ada banyak cerita di Alkitab bagaimana orang yang penuh dengan Roh Tuhan mampu menyingkapkan tentang kerajaan Allah, rahasia-rahasia yang tertata Yusuf. Kita tahu cerita ini dari sekolah minggu. Saat Yusuf mengalami setiap rentetan perjalanan hidupnya yang menegangkan, bahkan nyaris diambang kematian, tapi ada satu saat di mana dia mampu menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang orang tidak tahu. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 41. Dikatakan seperti ini oleh Firaun. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Boleh ditampilkan ya. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh apa saudara? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Yusuf mampu menyingkapkan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang tak terpahami, bukan kondisi dia nyaman, bukan kondisi dia sebagai raja pada saat itu, orang penting di Mesir, bukan. Dia ada di penjara, dia ada di kondisi tertekan, dia ada di dalam himpitan, tapi karena dia punya hubungan yang intim, punya hubungan yang erat dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan Parakletos, maka Roh Tuhan Allah menyingkapkan perkara-perkara yang
Fir'aun tidak paham, perkara-perkara yang orang tidak tahu. Dan Fir'aun mengakui ini adalah orang yang penuh dengan roh. Amin. Jadi kenapa? Apa alasannya kita harus erat dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu akan menolong kita, membantu kita. Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita rahasia kerajaan Allah, pewahyuan hikmat. Daniel pada saat dia ada di gua singa, pada saat dia ada di perapian yang menyala-nyala, Nebukadnezar berkata, dia adalah orang yang penuh dengan roh Tuhan. Dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Kenapa? Karena punya hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga mampu mendapatkan rahasia-rahasia Allah. Roh Kudus itu memberitahukan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Akhir-akhir ini orang pintar banyak, saudara. Sangat banyak. Ya kan? Isu pun udah menjadi rahasia umum. Ada yang bilang virus ini dibuat manusia untuk orang-orang pintar, ilmuwan bisa menciptakan vaksin dan vaksin itu dijual. Lisensinya mahal, macam-macam berita. Karena orang terlalu pintar. Tapi dunia membutuhkan orang yang penuh dengan roh Allah. Dunia membutuhkan orang yang penuh dengan roh Tuhan. Karena hanya roh itu yang memberitahukan dan menolong kita untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Hal-hal yang tak terpahami, hal-hal yang tidak dimengerti. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berseru-serulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang tidak kau pahami. Kalau kita dengar berita, buka YouTube, semua bicara tentang virus. Pemerintah pun sedang digodok oleh berbagai banyak argumen masyarakat. Pro dan kontra berkata, virus ini adalah bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan macam-macam. Sampai satu kali saya melihat teman saya berkata begini, saya malas sekali buka Facebook. Yang ada berita corona semua, berita corona membosankan. Waktunya orang-orang yang penuh dengan roh Tuhan berdiri atas bangsa ini, berdiri atas dunia ini untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Karena ada Roh Kudus, ada roh kebenaran yang menolong kita. Poin yang kedua, kenapa? Apa alasannya kita harus dekat dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Bapa. Boleh katakan amin? Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini, boleh ditampilkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terbaca. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Saudara bandingkan dengan Yesus berkata seperti ini, jangan engkau berdoa seperti orang Farisi yang bertele-tele, tetapi masuklah ke kamarmu, kemudian kunci kamar itu dan berdoa seperti ini. Maka adalah doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya.
Kalau kita mengakui, nyaris banyak orang Kristen tidak tahu berdoa. Betul? Betul tidak? Dan memang tadi seperti itu, kita tidak bisa berdoa. Mungkin kita bisa berdoa seperti orang Farisi, dengan kefasilidahan kita, dengan kehebatan kita. Mungkin kita keluaran lulusan dari hubungan internasional, sehingga kita pintar berbicara dan kita bisa menyusun kata-kata untuk berdoa. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh firman ini. Demikian juga Roh membantu kita berdoa kepada Bapa. Doa seperti apa? Doa yang tidak terucapkan karena keluhan-keluhan. Banyak orang Kristen gengsi berdoa tentang dosa. Betul tidak? Saya ingat dulu waktu saya remaja, sebelum saya lahir baru, saya pernah disuruh berdoa, kemudian saya catat doa saya. Waktu semua saya tutup mata, saya bacalah doa saya, dan ketika selesai saya berdoa, kemudian pembimbing rohani saya bilang, mantap kali doamu. Padahal dia tidak tahu kalau itu udah saya catat dari rumah. Bukan seperti itu. Kemudian pernah satu kali ada orang tua berkata kepada saya seperti ini, masa semua harus kau ungkapkan sama Tuhan? Dosa apapun kau katakan sama Tuhan. Kalau kau kemarin baru mencuri, kalau kau kemarin baru berzina, kalau kau kemarin baru berbohong, masa semua harus kau ungkapkan sama Tuhan? Tuhan itu kan Maha Tahu. Kenapa ada alasan-alasan seperti ini? Karena sesungguhnya banyak orang Kristen tidak tahu berdoa. Tapi firman Allah berkata, kalau kita punya Roh Tuhan, Roh Kudus yang membela dan menolong kita, Dia akan menolong kita berdoa. Dia akan membantu kita berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dengan segala persoalan, dengan segala hal-hal yang tidak mampu kita katakan. Satu kali saya pernah pelayanan di satu pedalaman dengan teman saya, udah lama sih. Ketika kami beribadah, ada satu roh jahat bekerja melalui seseorang. Ada satu bapak-bapak di belakang. Kita tetap berlangsung ibadah. Kemudian ada satu anak yang merasa terganggu. Dia bilang ada ular di sini, ada ular. Tapi tidak mungkin ibadah kita berhentikan, kita terus ibadah sampai ibadah selesai. Kita udah mau pulang. Kemudian saya dan ada teman saya, teman saya bilang, ayo kita doakan, ayo. Kemudian kami doakan, tokin dalam nama Yesus, dia melawan. Kemudian kita usir roh orang gila, roh orang jahat dalam nama Yesus. Dia bilang, coba berani nggak, pergi nggak gitu. Kita diajak berinteraksi. Dan teman saya jawab, bisa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemudian teman saya tagih terus, dan orang ini bilang begini, saya adalah Yesus. Saudara, detik selesai di mana orang ini ngomong saya adalah Yesus, Roh Tuhan Allah membantu saya untuk berdoa. Roh Tuhan Allah ingatkan saya berbahasa roh. Kemudian saya bilang sama teman saya, ayo kita berbahasa roh. Pada saat kami berbahasa roh, hitungan menit, orang ini berkata, saya nggak tahu apa yang kalian ucapkan. Saya tidak tahu, saya sudah kalah. Saya buat dia jadi. Ada hal-hal yang tidak mampu kita ucapkan, tapi Roh Kudus membantu kita untuk menolong kita berdoa kepada Bapa sehingga ada kemenangan. Amin. Jemaat Tuhan, saudara yang terkasih, apa yang sedang kita alami sekarang? Kemarin saya udah 3 hari yang lalu saya buka YouTube, ada satu mentor, bukan mentor, kalau orang sekarang bilang apa ya, nanti kalau saya kasih tahu. Dia bilang begini, 2 tahun ke depan dunia kerja itu akan lebih susah karena efek dari corona ini, dan perekonomian akan goncang. Tetapi yang lebih efektif itu adalah dunia digital. Jadi marilah
mulai kembangkan kemampuanmu tentang dunia digital, karena lewat itu nanti akan ada pendapatanmu, ada income dalam hidupmu. Orang khawatir, saudara, dan itu fakta. Ya nggak, ekonomi kita, usaha kita goncang. Corona baru berapa bulan, semua terasa, semua mengeluh. Usaha kita goncang, bukan cuma yang punya usaha. Banyak orang dirumahkan, banyak perusahaan harus dengan terpaksa merumahkan karyawannya. Pelayanan jasa online pun mengalami goncangan, semua goncang. Tapi dengan kondisi ini, saudara, ingat firman ini, Roh Kudus menolong kita untuk mengucapkan perkara-perkara yang gak bisa kita ucapkan kepada Bapa. Dan ketika itu terjadi, saya percaya kemenangan pasti ada, jalan keluar pasti ada. Orang percaya, dulu saya sering sekali mendengar statement ini, dan waktu Dr. Wahyu di sini khotbah juga dia ingatkan kembali statement ini, dan saya pikir itu betul. Waktu krisis ekonomi tahun 98, anak-anak Tuhan bilang begini, dunia boleh resesi, anak Tuhan resepsi. Itu sudah lama saya dengar, dan waktu Dr. Wahyu di sini itu juga ternyata juga mempengaruhi dia. Dia bilang, oh iya betul, dan memang faktanya seperti itu. Tidak ada anak-anak Tuhan yang meminta-minta. Kenapa? Ada perpanjangan tangan Tuhan melalui siapa saja untuk menolong orang-orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya itu berdoa dengan pertolongan Roh Kudus kepada Bapa, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, sehingga Tuhan kirim orang-orang untuk menolong orang-orang yang percaya, yang menghadapi kesusahan sehingga tidak pernah kelaparan dan meminta-minta. Amin, saudara. Jadi sangat penting kita erat dengan Roh Kudus. Sangat penting kita erat dengan Roh Kudus, karena Dia adalah pribadi penolong. Dia adalah pribadi kebenaran, Roh kebenaran yang membela kita, seperti advokat membela kliennya habis-habisan. Dia tidak mau kliennya nama baiknya tercemar. Dia tidak mau kliennya kalah. Dia harus pastikan kliennya itu menang, berhasil. Roh Kudus tidak akan biarkan kita sebelum kita mendapatkan kemenangan itu, karena Dia adalah Parakletos, penolong yang sejati, tidak akan kalah. Poin yang ketiga, mengapa? Apa alasannya kita harus erat dengan Roh Kudus? Mazmur pasal 139, coba ditampilkan. Karena Roh Kudus itu menyertai kita seumur hidup kita. Iya. Mazmur 139 ayat 3 sampai 10, ayat 7 sampai 10. Iya. Alkitab berkata seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tanganmu akan memegang aku. Boleh katakan amin? Kemana kita bisa pergi jauh menjauhi Roh Tuhan? Tidak ada. Karena Roh Kudus itu menyertai kita. Amin. Roh Kudus itu menyertai kita seumur hidup kita. Karena apa? Itu adalah janji Yesus Kristus. Sesudah Dia naik ke surga, Dia akan minta kepada Bapa Roh kebenaran, Roh Kudus, Parakletos yang akan menolong engkau. Jadi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. Seperti Raja Daud berkata, kemana aku pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Bahkan kalau aku pergi ke dunia orang mati pun Engkau di situ ada.
Suami saya pernah ngomong bahwa ini adalah, kita sharing di rumah, dia bilang ini adalah pra kedatangan Tuhan. Ini sebelum seberapa, pandemi ini belum seberapa, corona ini tidak ada apa-apanya. Ini baru pra kedatangan Tuhan. Tuhan pasti datang, yes, pasti datang. Akan ada kejadian-kejadian yang lebih menakutkan, akan ada kejadian-kejadian yang lebih menegangkan, yang lebih membahayakan, yang lebih menyedihkan dibanding dengan pandemi ini. Tetapi Roh Kudus, pribadi penolong itu akan menyertai kita seumur hidup kita, sampai titik pengangkatan itu terjadi, rapture itu terjadi. Saya pernah melihat cuplikan 2-3 kali lah. Sesudah itu saya udah diam. Buat saya menyakitkan, menakutkan sekali ketika itu terjadi. Penyertaan akhir dari Roh Kudus dalam hidup kita. Orang-orang yang hidup di dalam Roh terangkat, luar biasa terjadi kekacauan. Pilot lagi mengemudikan pesawat, dia adalah orang yang bergaul karib, yang punya hubungan erat dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan datang, ketika penyertaan Roh Kudus itu akhirnya membuktikan dalam hidupnya, dia terangkat. Bagaimana pesawat itu? Pasti cuma. Apa yang terjadi? Bukan pengangkatan itu waktu saya lihat, bukan oh di Indonesia hari pertama, di Afrika hari kedua. No. Serentak. Bagaimana kacaunya saudara? Pengemudi motor tiba-tiba terangkat, motor jalan sendiri. Pengemudi mobil tiba-tiba terangkat, mobil jalan sendiri. Kacau sekali, sangat mengerikan. Di mana-mana terjadi tangis ratap, teriakan minta tolong. Tapi ingat kebenaran firman Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ingat baik-baik, firman Tuhan berkata, kemana aku pergi jauh dari Roh-Mu gak ada. Dia ada pada saat terjadi kekacauan, karena dia menyertai kita sepanjang hidup. Itu sebabnya saudara, saya suka agak sedikit berdebat di rumah. Kalau share dengan suami, kalau mendengar pendeta-pendeta, aku kan pendeta anak-anak Tuhan, terlalu pintar komennya di media sosial. Mana pendeta yang pintar bahasa roh? Mana pendeta yang melakukan mujizat? Mana pendeta yang begini? Mana pendeta corona begini tidak muncul? Hanya pendeta hanya bisa bilang jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ini. Saudara, orang seperti ini adalah perlu Roh Tuhan. Orang-orang seperti ini perlu Roh Kudus untuk mengerti, menolong dia, membantu dia mengerti kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah. Hamba-hamba Tuhan bicara kepada jemaat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan mengingatkan jemaat Tuhan, menguatkan jemaat Tuhan dengan berkata, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menolong. Apakah itu sekedar lip service supaya jemaat cinta kepada pendetanya, supaya jemaat membayar perpuluhan, supaya jemaat memberi persembahan, supaya jemaat setia ke rumah Tuhan? Tidak, saudara. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih bukan sekedar lip service, tapi karena hamba-hamba Tuhan yang tahu ada Roh Kudus yang akan menolong jemaatnya. Ada Roh kebenaran yang akan membela jemaatnya. Makanya dia sampaikan berita kekuatan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tapi ada banyak orang Kristen dengan mencerca hamba-hamba Tuhan yang berkata, mana hamba Tuhan ini, mana hamba Tuhan ini, bersembunyi. Tidak, saudara. Hanya berkata di mimbar, jangan takut, jangan bimbang. Tidak, saudara. Hamba Tuhan, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan punya dasar kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu ketika Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa, dia berjanji, dia minta kepada Bapa Roh penolong, Roh kebenaran untuk menolong jemaatnya, untuk membela jemaatnya, untuk menyertai jemaatnya sampai seumur hidup. Amin. Bukan pendetanya yang menyertai saudara. Kalau berharap gembala saudara yang menyertai saudara
seumur hidup saudara. Salah. Gembala saudara juga bisa lupa mendoakan saudara, lupa nama saudara. Tapi gembala saudara, gembala kita, hamba-hamba Tuhan, selalu mengingatkan ada roh kebenaran, ada Roh Kudus yang akan membela, yang akan menolong kita seumur hidup kita. Boleh katakan amin? Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini firman Tuhan sudah berkata kepada kita, berbicara kepada kita, mari eratlah dengan Roh Kudus. Kalau saudara selama ini berkata, aku belum penuh dengan Roh Kudus, aku tidak mengerti itu apa Roh Kudus, aku hanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagus, Bu, itu adalah step pertama. Karena Bapa mengasihi saudara, Dia beri anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Kemudian step selanjutnya, pada saat Yesus naik ke surga, Dia minta kepada Bapa Roh penolong. Minta itu, harapkan itu, rindukan itu. Katakan, Bapa, beri aku penolong, yaitu Roh Kudus. Beri aku penolong itu, yaitu Roh kebenaran yang Kau janjikan itu. Minta dan harapkan itu. Dan ketika itu engkau dapatkan, bangun hubunganmu. Bangun hubunganmu. Bangun hubunganmu. Mari kita bangun. Lewat doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan di rumah, di ibadah, di rumah Tuhan. Kemudian lewat ibadah. Ada ibadah keluarga, ada ibadah komsel, ada ibadah bersama seperti itu. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Roh Kudus itu, maka Dia akan singkapkan rahasia kerajaan Allah bagi kita. Maka Roh Kudus itu akan membantu kita berdoa kepada Bapa dengan keluhan yang tak terucapkan. Zakaria berkata, bukan karena kekuatan, kuat gagah